Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Tasya Pangbean dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan praktikum dan laporan penelitian. Laporan praktikum tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita maupun mahasiswa, khususnya yang berasal dari ilmu-ilmu eksakta. Alasannya karena setiap penulisan laporan praktikum akan menguraikan tujuan dan sasaran siswa sekaligus menjelaskan alasan dibalik praktikum dengan prosedur menjelaskan kondisi lingkungan, mencatat semua kegiatan dan hasil penelitian, dan memberikan penilaian sendiri atas pengalaman tersebut. Laporan praktikum biasanya dikatakan bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa atau mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori yang tentunya di dalamnya ada pelajaran dan praktik. Laporan praktikum adalah bentuk penjelasan tentang yang dilakukan individu selama pengalaman praktis dan hasil dari pengalaman yang dilakukan. Oleh karena itu, kepenulisan laporan ini sejatinya digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis struktur teks laporan percobaan yang dilakukan dengan analisis. Adapun definisi praktikum menurut Luneta, yaitu praktikum ialah pembelajaran yang dilakukan dengan hubungan interaksi melalui sebuah kegiatan mengamati, memahami dunia alam yang dilakukan oleh peserta didik. Eka Bahasa, pengertian praktikum adalah bagian daripada suatu pengajaran yang bertujuan agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk menguji. Menurut Soekarno, praktikum merupakan cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan fakta yang untuk diketahui. Jamarah dan Zain mengatakan praktikum adalah proses pembelajaran tenaga pendidikan yang dapat dilakukan untuk mengalami sendiri tentang materi yang dipelajari. Menurut Winatapura, praktikum ialah cara penyajian yang disusun oleh peserta didik secara aktif untuk kemudian dapat mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang telah terjadi. Secara garis besar format penulisan laporan praktikum yaitu judul praktikum, pengesahan, daftar isi. Untuk lebih lengkapnya begini susunan dalam penulisan laporan praktikum yang benar, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, percobaan atau penelitian yang akan dilakukan. Tujuan, berisi tentang tujuan percobaan praktikum atau penelitian yang akan dicapai. Yang ketiga, dasar teori, berisi teori yang berhubungan dengan percobaan yang akan dilakukan. Metode percobaan untuk penulisan dalam metode berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Alat dan bahan, skema percobaan, tata laksana percobaan, analisa perhitungan, data dan hasil percobaan. Sedangkan hasil daripada hasil percobaan terdiri atas beragam hal, antara lainnya data, grafik percobaan, perhitungan, pembahasan. Untuk pembahasan, dalam contoh penulisan laporan praktikum terdiri atas beberapa hal, yaitu metode dibahas, kelebihan dan kekurangan, tinjauan terhadap data percobaan, tinjauan dan perbandingan terhadap referensi, kesimpulan bagian penting dalam kepenulisan praktikum. Dalam penulisan laporan terdapat banyak bagian yang penting seperti hipotesis, daftar alat dan bahan, data mentah percobaan yang disusun dengan format tertentu, cara menulis laporan praktikum. Langkah-langkah dalam membuat laporan praktikum yaitu menyelesaikan laporan praktikum. Untuk proses menyelesaikan laporan praktikum ada beberapa hal yang harus dituliskan, yaitu tentukan judul laporan. Judul merupakan nama percobaan yang Anda lakukan. Judul laporan harus padat dan jelas. Beberapa guru dan kelas terkadang mewajibkan adanya halaman judul yang berisi nama laboratorium atau percobaan dan nama siswa yang melakukan laboratorium, nama pembimbing dan tanggal percobaan yang dilakukan. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum. Apabila ada kesalahan saya minta maaf.